Tanya lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tetangga saya memang terkenal suka beramal, tapi suka memberitahu nominalnya ke ibu-ibu pengajian. Dan ketika saya beramal ke masjid tapi tidak dalam jumlah yang besar, saya diejek oleh tetangga saya itu. Bagaimana hukumnya jika begitu Ustaz? Nah, itu udah ketahuan. Ucapan yang baik masih lebih afdal ketimbang sedekah yang ada mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaannya. Iya. Gitu kan? Di ayat 264 di situ Allah jabarkan yang tadi ditanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan nilai pahala sedekah kamu dengan sebab apa? Dengan dua hal, bil manni wal adza, dengan sebab membangkit-bangkit atau menyakiti hati perasaan saudara. Tadi kan di situ. Ya. Nah, sampai apa kata Quran di situ? Bil manni wa kalladzi, seperti orang yang berinfak tapi niatnya memperlihatkan orang banyak. Nah, itu termasuk kategori, kalau kita lihat di surat kedua juz ketiga ayat 264 baru masuk kategori ria. Ria, oke. Waktu nyumbangnya mungkin nggak ria atau ikhlas. Iya. Tapi begitu mengungkit-ungkitnya, membatalkan pahala ini. Sampai di dalam Al-Quran, saya teruskan tadi bacaannya karena ada panjang. Famasoluhu kamasali safarin alaihi turabun. Maka perumpamaannya yang begitu, udah percis ini batu besar. Ya. Kemudian di atasnya ada gumpalan tanah yang menempel di batu. Dan di saat demikian turunlah hujan lebat. Hujan yang begitu besar, lantas itu tanah-tanah yang menempel di batu tetap nempel apa habis tuh? Hilang. Itulah sedekah yang tadi ditanyakan. Hilang udah semua. Pahalanya hilang. Hilang semuanya. Oke. Baik, ini ada lagi pertanyaan Ustadz. Kadang tuh kita suka curhat ke teman karena kasihan kepada orang yang kesusahan dan kita memberikan sedikit rezeki yang kita punya. Walaupun hanya sekedar cerita aja dan tidak bermaksud untuk dinilai baik. Apakah itu juga termasuk ria? Ya, nyeritain apa yang kita lakukan gitu. Kalau sekiranya itu kita anggap cerita itu bisa memotivasi teman kita, dan punten nih yang bercerita bisa menjaga, karena tipis banget tuh antara ria pamer dengan betul-betul ikhlas. Nah, dengan tahadus, bedain antara ria dengan tahadus binikmah. Kalau ria di hati niat pengen orang tahu, niat pengen dipuji. Tapi kalau tahadus binikmah tipis banget. Supaya termotivasi saudara kita. Nah, makanya tadi di saat kita dipuji apapun pujiannya, satu tadi surat An-Naml ayat ke-40 yang lafaz hadza min fadli rabbi. Tambahkan lagi untuk menjaga hati kita jangan sampai terjerumus menjadi perbuatan ria. Yang kedua, di saat kita dipuji nih teman kita, ya Allah kamu baik banget ya, saya belum bisa bantu teman saya tapi kamu bisa menyelesaikan permasalahannya, gitu kan. Nah, di situ kita punya filter sudah. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang dia nggak tahu. Kan dia muji gitu karena kelihatan pas keparangan yang baiknya. Kalau dia tahu kekurangan kita, mau nggak dia muji? Nggak mau. Nah, itu diantaranya di hati kita sudah kita filteri. Jadi ntar siapapun yang memuji kita, ya nggak, kalau misalkan nggak lancar ke bahasa Arabnya, udah ya Allah ini anugerah darimu. Berarti kebayang An-Naml ayat 40. Yang kedua, kayak bahasa kita aja deh. Ya Allah ampuni dosa-dosaku yang dia nggak tahu ya Allah. Biar hati terjaga. Kita. Nah, kalau misalnya di masjid sering diumumin sumbangan-sumbangan dari siapa aja, dalam hati tuh ada rasa bangga gitu. Nah, itu ria atau enggak? Walaupun enggak diomongin ke orang-orang. Tadi di saat muncul begitu, itu benih-benih akan muncul ria. Hadza min fadli rabbi. Kalau bahasa kita juga di bahasa Arab ya Allah ampuni dosa-dosa yang dia nggak tahu ya Allah. Orang kita nggak minta kok disebutin itu. Gitu. Jadi tapi kalau udah terbersit, apakah itu udah termasuk ria atau ria itu harus ditunjukkan ke orang lain? Kalau udah terucap perbuatan lisan baru ria. Kalau masih di dalam hati, ujub namanya. Ujub. Tapi bisa dibasuh, dihilangkan dengan tadi istighfar, doa. Doa yang tadi. Ya Allah. Ini anugerah semua darimu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mereka nggak tahu.
jangan sampai dikeluarin akhirnya udah ria. Ria kalau sudah perbuatan atau komentar. Oke, baik. Dan waktu kita sudah habis, tapi ada sisa sedikit untuk Ustadz memberikan kesimpulan. Silakan. Baik pemirsa, barakallah, untuk mensiasati ria, ingat Quran surat ke-98, entah mau translate enggak? Nggak usah. Juz 30 dan ayat kelima. Intinya es batu di dalam gelas, terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati yang ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Cakep. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan